melanjutkan cerita perjanjian 1000 purnama, Pak. Iya. Tadi kan ada data. Iya, ada data sebelumnya sudah pernah bertemu walaupun cuma sebentar, hanya sekedar dijodoh-jodohkan sama teman gitu ya, dan Pak. itu kan dilupakan kan. Bagian itu tuh sering dilupakan. Bagian bagaimana kita kolek data itu sering dilupakan. Bagian itu, sehingga yang kita lihat adalah pembenaran-pembenaran yang kita anggap bahwa oh iya ya, kok ini tiba-tiba ketemu ya, oh iya kok tiba-tiba seperti ini ya. Nah, bagian kolek data itu kan banyak kita lupakan. Nah, kita tahu itu karena ceritanya orang, kadangkala dia sendiri tidak menyadari bahwa dia sedang membuka rahasianya gitu. Pada saat orang bercerita. Nah, kalau kita mendengarkan dengan seksama, kita akan tahu bagian-bagian yang miss itu tentang kolek data itu. Kenapa? Karena gini loh, kebanyakan kan kalau orang bertemu lalu merasakan cocok dan dia kan akan nyari alasan kan, pembenaran dalam pikirannya. Salah satunya itu ya merasa pasangan jiwanya tadi ya, Pak. Kok aku dipertemukan denganmu di sini? Nggak mungkin dong. Ini tanpa sebab, nggak mungkin ini kebetulan, gitu kan, pasti ada maksud-maksudnya gitu. Oh, ternyata ini adalah pertemuan kita yang 1000 purnama yang lalu gitu kan, perjanjian 1000 purnama. Nah, itu makanya orang kadang mengartikan itu sebagai pertemuan jiwa atau perkawinan jiwa gitu. Nah, kadang kalau kita nggak jeli, kita memang nggak melihat sisi missing link dari sebuah cerita. Nah, kayak tadi kan dijodoh-jodohin, kamu cocok loh sama dia, kan yang satunya duda, yang satunya janda, oh yang satunya sudah mempunyai ini, yang satunya punya ini, gitu misalnya, oh ya udah sama-sama bekerja, kenapa nggak nikah aja, gitu. Ada kesamaan. Bukan kesamaan, dijodoh-jodohin. Dijodohkan itu ya. Nah, karena dijodoh-jodohkan itu kan paling tidak kan mikir kan, oh iya, gitu. oh iya jangan-jangan iya ya, gitu. Tapi kan itu nggak disadari. Nah, ketika data itu tidak disadari dan suatu saat memang dia butuh untuk itu, maka dia mencari pembenaran, mencari alasan. Pikiran itu mencari alasan untuk itu. Nah, data itu diproses. Dia tidak ingat dengan data itu. Dan ketika data itu diproses, data itu menjadi sebuah alasan untuk dia bersatu. Kalau mau jujur, kalau mau ditanya, itu kan gampang sebetulnya. Kalau ada peristiwa seperti itu gitu, tiba-tiba ketemu, tracing aja ke belakang dengan kalau dengan kejujuran ya, misalnya ketemu pertama di mana, kemudian apa yang dilakukan, misal ketemunya secara nggak sengaja, pertemuan pertama nggak ada rasanya kok, oke. Kita karena pertemuan pertama ya belum tertarik, kan belum ada data. Iya, kan baru kolek data, baru dipikir-pikirin. Nah, itu terjadi di banyak hal, misalnya ada orang yang rumah tangganya itu nggak akur. Kalau itu hanya sehari 2 hari, belum muncul ego state. Belum muncul ego state ya, sehari 2 hari. Tapi karena kalau itu instan, maka salah satu atau dua-duanya dia akan melahirkan ego state untuk membela. Nah, ketika itu terjadi berulang kali dan lahir ego state untuk membela, suatu saat salah satunya itu ketemu orang yang membuat dia nyaman. Iya. Maka itu menjadi bahan pembenaran. Nah, ketika dia nyaman, dia akan menghubung-hubungkan kan, kenapa kok iya? Dan pikirannya mencari alasan tadi ya, Pak? Mencari alasan, kok aku nyaman denganmu ya, misalnya gitu kan. Kok kamu bisa menyelesaikan masalahku ya, gitu kan. Jangan-jangan kamu adalah pasangan yang aku cari selama ini. Ya, gitu. Pikiran nakal ya. Sama kan, ini juga terjadi, ini kita split sebentar ya. Kita split sebentar, bukan tentang perkawinan jiwa, tapi mumpung saya ingat tentang orang yang sekarang itu diakui sebagai indigo. Ada kok di channel YouTube. Mau terus terang aja kalau saya mah. Kapan sih Pak Agung nggak terus terang? Jadi dia diakui sebagai orang yang indigo, tahu tentang dunia astral, tahu tentang energi, tentang dunia astral gitu kan orang ini. Kemudian banyak juga yang memakai jasanya untuk melihat past life gitu.
Nah, suatu saat ada orang yang menceritakan orang ini. Nah, si orang ini adalah orang yang merekrut si indigo ini. Si ini. Ketuanya ini itu merekrut indigo ini menjadi tim. Dia menceritakan di salah satu video yang sebetulnya itu adalah missing link. Yang harus kita tahu bahwa itu latar belakang. Dia nggak sadar loh cerita. Dia cerita gini. Anggaplah saya yang nanya ya. Iya. Pak, ketemu di mana sih sama si ini gitu? Iya. Sama si indigo ini. Oh, itu kan dulu yang angkat saya. Saya jadikan tim saya karena dia mempunyai kemampuan khusus. Padahal latar belakangnya dulunya dia itu dijauhi sama teman-temannya loh. Dia itu nggak punya temen, diremehin, sakit-sakitan. Nah, setelah saya rekrut, apa yang dibicarakan tuh dipercaya sama banyak orang. Missing link-nya padahal udah langsung kelihatan ya, Pak? Kelihatan kan? Iya. Artinya bahwa dia bercerita seperti orang indigo itu kan untuk mencari eksistensi, mencari perhatian orang untuk memperhatikan dia karena latar belakang. Iya. Latar belakangnya dia yang hidupnya itu nggak punya temen, sakit-sakitan, dijauhi orang. Ini kan orang yang tidak diakui eksistensinya kan. Nah, ketika orang seperti itu muncul sedikit dan banyak orang percaya, jadi dia akan meneruskan apa yang diyakini itu. Nah, sama sih seperti perkawinan jiwa ini kan karena pembenaran-pembenaran yang dilakukan. Jadi tujuan dia bercerita sendiri itu sebenarnya masih membutuhkan konfirmasi ya Pak, dari orang. Masih membutuhkan konfirmasi. Butuh diakui kalau itu adalah pasangan jiwanya. Iya. Tanpa melihat latar belakang bahwa rumah tangga yang sebelumnya memang sudah tidak cocok. Ya, itu pasti nggak akan dilihat. Karena kalau dia bercerita seperti itu kan membuka kelemahannya sendiri kan. Iya. Padahal sebetulnya kalau mau hidup realistis, ya apa adanya. Makanya kan saya sering mengajak hidup realistis tapi nggak matematis gitu kan. Kita realistis saja. Realistis itu kalau saya haus ya saya minum. Itu realistis ya. Iya. Kalau saya haus tapi saya kemudian beli makanan ya seret. Iya. Ya haus itu ya realistis saya minum gitu. Minum. Saya nggak punya duit ya realistis saya kerja gitu. Realistisnya kalau memang ada konflik, ya akuin itu konflik. Iya. Konflik, kenapa kok dia sering marah-marah? Aku nggak cocok karena dia sering marah-marah, bukan mencari pembenaran masa lalu. Nah, kemudian ketemu dengan orang, akui aja. Karena memang tertarik sama orang yang... Tertarik sama orang yang ditemuin itu. Nggak usah pakai alasan macam-macam gitu. Atau kemudian nggak usah pakai, kan kebanyakan kan alasan itu dibuat karena dia tidak berani mengungkapkan alasan-alasan realistis kan. Iya. Jadi dibungkus supaya cerita itu lebih menarik. Ya, dibungkus sudah dijodohkan di masa lalu, kayak dikawinkan secara jiwa, kayak mau dong, mau dong ya kan? Mencari pembenaran yang nggak disalahkan. Iya. Benar yang nggak disalahkan. Coba kalau kemudian jujur itu secara realistis, kalau memang itu yang menyebabkan dia tertarik gitu kan. Ketika ketemu, aku kok terangsang ya sama kamu gitu. Itu terlalu vulgar. Ya minimal pakai bahasa yang lebih halus. Saya tertarik sama kamu karena misalnya pengen tidur. Sama aja. Tapi kan itu realistis kan? Iya. Ya walaupun kemudian itu dibungkus di belakang lah. Yang dikatakan suka, cocok gitu kan. Cocok, tertarik. Nah, tapi ujung-ujungnya kan sama kan? Iya, ujungnya sama. Ujungnya sama tuh. Coba kalau ujungnya itu nggak dipakai misalnya. Ya, ada yang mau nggak gitu? Aku ujungnya nggak dipakai. Yang dipakai apanya? Kalau nggak pakai ujung. Ini kadang-kadang sensitif ini. Ketika bilang ujungnya nggak dipakai, dia bingung kan? Ngeblank langsung sih kok. Kalau nggak pakai ujungnya, pakai apanya Pak kan? Ini temanya agak inian ya, agak sensitif ketika ujungnya nggak dipakai. Begini nyatunya udah blur. Iya makanya. Berarti masih ingat, berarti yang dipakai kan memang ujungnya. Jadi lebih baik jujur kalau yang dipakai itu ujungnya. Iya.
daripada ngumpet-ngumpet gitu. Nah, tapi kan ini jadi hal yang dibenarkan bahkan di kalangan mereka yang mengaku spiritual, agama gitu. Nah, mereka-mereka yang kemudian membenarkan atas dasar kawin lagi gitu sampai 4, 5 atau 6 gitu kan, menyimpan dalam bahasa manajemennya itu intensi ya. Intensi itu keinginan terdalam. Menyimpan intensi yang itu nggak keluar di permukaan gitu. Jadi yang dilakukan adalah pembenaran. Boleh menikah lagi karena agama membolehkan, menikah lagi karena perkawinan jiwa. Ini kan karena alasan-alasan itu. Keinginan terdalamnya sebenarnya itu apa, Pak? Ya ujung yang tadi itu. Kalau ujungnya belum cocok tuh iya, alasannya udah gitu aja deh. Kenapa harus sampai 2-3 pernikahan karena ujungnya nggak cocok gitu itu kalau aja. pakai, realistis loh. Makanya kalau Ya pakai nggak, bahasanya zamannya Pak Ben yang tadi itu. Oslok. Nah, ini karena ini memang fenomena kan, jadinya banyak teman-teman yang mengalami hal itu karena pembenaran. Dan maka kalau di dalam program-program Past Life ini kan yang ditekankan untuk kita hati-hati. Jangan sampai itu menjadi ajang pembenaran hanya karena sedang punya masalah di rumah. Nah, kalau memang sedang ada masalah di rumah, ya realistis aja. Akuin lagi ada masalah. Kemudian ketemu dengan orang dan merasa cocok, ya realistis saja. Realistis tadi. Realistis dan mengakui kalau misalnya lagi bermasalah, artinya kan sedang butuh orang. Iya, sedang tidak bisa merawat keadaan pernikahan ini. Dan jangan membenarkan, oh iya saya di past life ketemunya sama pasangan jiwa saya. Dan itu kan karena mereka sedang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri kan. Ketemu sama orang curhat dan merasa nyaman gitu. Padahal kalau mereka tahu cara yang tepat, waktu yang tepat, tempat yang tepat. Iya, datang ke detox emotion pasti pernikahannya baik-baik aja. Nah. Iklan. Nah, makanya numpang lewat. Makanya kalau itu terjadi dan banyak yang terjadi, lalu kemudian kita lihat latar belakangnya ternyata mendukung untuk itu, ya apa yang bisa kita jelaskan lagi tentang perkawinan jiwa? Tapi, atau hanya ini mungkin Evi punya teman dekat gitu yang. Iya Pak, saya itu masih banyak cerita-cerita yang melatar belakangi past life ini Pak. Jadi ketika mereka mengalami, mengakunya ya Pak ya, mengalami past life, kemudian bertemu sama si pasangan jiwanya ini, sebenarnya ada memori apa Pak di past life ini? Apakah bisa dibuktikan kebenarannya, atau karena memang sedang dalam masalah sehingga ada data-data yang muncul saat proses past life ini kemudian menjadi pembenaran lagi? Ya, karena yang tidak disadari itu karena kita sedang menggali memori. Memori ini tidak hanya tentang sesuatu yang pernah kita lihat. Memori ini juga bisa terjadi karena adanya simbol. Misal gini, saya sedang bermasalah, kecewa gitu, atau marah. Kecewa atau marah ini kan menghasilkan simbol. Rasa marah saya di dalam pikiran, karena pikiran ini dia bergerak atas simbol-simbol. Makanya mimpi itu semuanya simbol. Jadi ketika saya marah, saya kecewa, saya kan melahirkan simbol. Nah, ini memori kan. Nah, kemudian dia melakukan past life. Di dalam past life, dia melihat ada seorang laki-laki yang ketika dia melihat, nyaman banget. Sampai meleleh. Wow, gue juga mau. Itu kan. Itu cerita yang tadi ya. Itu cerita yang tadi. Nah, ketika dia melihat itu, banyak orang yang mengartikan bahwa dia bertemu dengan pasangan jiwanya di past life. Padahal yang ditemui adalah simbol dari dia mencari rasa nyaman.
Bisa jadi dari kemarahan, kekecewaan terhadap pasangan tadi ya Pak? Iya. Kan itu menciptakan simbol kan? Iya. Nah, kalau orang tidak bisa membaca, seharusnya kan dia membacanya gini, ketika dia bertemu dengan sosok, karena ini perempuan, kemudian bertemu dengan sosok laki-laki. Cara membacanya adalah ketika itu simbol yang membuat kamu nyaman, berarti sekarang kamu butuh nyaman. Iya. Apa yang akan kamu lakukan dengan nyaman itu? Jadi bukan tentang laki-lakinya yang ditemui, tapi simbolnya itu apa gitu. Oh, berarti kamu sedang nggak nyaman, kamu sedang butuh curhat. Iya. Nah, ketika dia melihat itu, sebaiknya ya langsung jibris, langsung katarsis gitu, karena itu simbol kan yang dikeluarkan. Nah, kesalahan orang kan menganggap bahwa simbol itu peristiwa yang benar terjadi, sehingga peristiwa itu malah dihubung-hubungkan ya Pak ya? Ya, dianggap itu yang benar. Iya. Sehingga ketika dia bertemu dengan sosok laki-laki, dia anggap laki-laki itu adalah yang peristiwa yang benar di masa lalu, tidak dilihat sebagai itu simbol. Nah, bagaimana kelanjutannya simbol itu? Ngopi dulu.